Baik, saya akan menjawab soal UTS dari hardware dasar. Yang pertama, soal pertama adalah sejarah komputer. Nah, sebelum kita masuk apa itu komputer, terlebih dahulu kita tahu sejarahnya. Awal penemu komputer itu adalah Charles Babbage, dikenal sebagai penemu komputer. Perjalanannya dalam penemuan komputer dimulai saat 1882. Saat itu ia menciptakan mesin penghitung yang dapat menjalankan perhitungan aritmatika. Charles Babbage lahir di Walton, Surrey pada 26 Desember 1791. Ayah yang bernama Benjamin Babbage, seorang bankir, dan ibunya bernama Elizabeth Tappy. Nah, pada tahun 1819, Babbage ini mulai merancang alat dapat menyelesaikan persoalan matematika. Hingga pada 1822, alat tersebut selesai dibuat dengan dinamai dengan The Reference Engine Zero. The Reference Engine inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan komputer saat ini. Dapat dikatakan mesin ini merupakan komputer pertama di dunia. Bentuk mesin ini sendiri sangat jauh berbeda dengan komputer masa kini. Mesin tersebut akan memiliki berat hingga belasan ribu kilogram, lebih dari 2 meter. Dan ini adalah gambar perkembangan komputer dari masa lalu hingga sekarang, dan komputer ini memiliki 5 generasi perkembangan, yaitu yang pertama, generasi pertama itu adalah tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pitas dan pacekat dengan outputnya berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Dan ciri-cirinya yaitu, yang pertama, proses kurang cepat, daya simpanannya kecil, suhu yang cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin, dan yang terakhir, ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Dan di generasi kedua, yaitu transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikannya oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CBOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses operasi lebih cepat, mengembang magnetic stroke sebagai memori utamanya. Orientasi penggunaan program ini tidak hanya dapat orientasi bisnis, tetapi juga orientasi teknik. Dan yang keempat, mampu melakukan proses real time dan real sharing. Dan yang terakhir adalah bahasa program yang tingkat tinggi. Dan di generasi ketiga adalah generasi IC. Generasi ini disebut generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersamaan beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas, karena dibantu dengan harga yang cukup murah, sehingga masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, kapasitas memori lebih besar. Yang kedua, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara. Yang ketiga, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar. Yang keempat, karena menggunakan IC, sehingga memiliki performa yang lebih cepat. Yang kelima adalah peningkatan software. Yang keenam adalah masih banyak lagi, dan yang lain-lain. Yang generasi keempat adalah microprocessor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984 perusahaan Apple merilis Macintosh
Sejarah komputer dan perkembangan selanjutnya memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini lahirnya internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, green color atau hitam putih. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi dan apa yang belum ada, yaitu PC compatible. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mulai dibawa kemana-mana, yaitu laptop. Berapa contoh komputer generasi keempat ini adalah IBM Pentium kedua, Apple II, IBM 370, IBM PC 386 dan lain-lain. Dan di generasi terakhir adalah generasi O. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan yang mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakan disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LCI atau Large Scale Intelligence yang memanfaatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Dan soal selanjutnya adalah 2 cara merawat komputer. Cara merawat komputer ada beberapa, tapi saya mengambil 5 langkah untuk merawat. Itu perhatikan aliran udara PC Anda. Pasokan udara pada komputer atau laptop sangatlah penting karena masing-masing gadget tersebut akan mengeluarkan panas jika digunakan beberapa lama. Ketika pasokan udara berjalan dengan baik, suhu komputer Anda menjadi teratur. Yang kedua, pembaruan driver. Kebanyakan penggunaan PC komputer tidak memiliki software dan driver yang digunakan. Padahal dua hal ini penting karena bisa membantu PC Anda selalu bekerja maksimal. Karena ada kalanya software yang bisa digunakan jika OS yang Anda miliki dia diupdate terlebih dahulu. Dan yang ketiga, hindari menggunakan PC saat hujan. Jika sedang hujan atau turun hujan, sebaiknya dimatikan terlebih dahulu agar tidak tersambar petir. Yang keempat, ganti prosesor, thermal, pastel, dan VGA secara berkala. Langkah terpenting adalah perawatan komputer selanjutnya adalah mengganti prosesor secara berkala. Pasti atau thermal pastel biasanya akan mengering saat digunakan. Oleh karena itu, agar komputer tidak overheat, thermal pastel harus diganti. Yang kelima, membersihkan debu yang menempel pada komponen PC. Setelah melakukan beberapa cara di atas, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan semua komponen yang masih menempel seperti hard disk, power supply, LAN card, VGA, dan beberapa komponen kotor lainnya. Dan soal yang ketiga adalah contoh kasus kerusakan komputer. Yang pertama adalah bunyi aneh. Sebenarnya komputer tidak pernah benar-benar sunyi. Kamu pasti mendapat bunyi mesin pendingin atau pembaca CD. Karena itu, jika ada suara lebih, maka dipastikan hardwaremu bermasalah. Nah, cara mengatasi ketahui terlebih dahulu bagian hardware manakah yang menyebabkan bunyi. Lalu jalankan fitur diagnosis atau cukup mengganti hardware. Yang kedua adalah
aplikasi berjalan lambat atau lemot. Ada banyak hal yang mempengaruhi hal ini, tetapi yang paling umum karena komputer yang tidak kuat untuk mengolah kekuatan dan memori. Hal ini bisa dikarenakan RAM yang kecil, hard drive yang penuh, ataupun aplikasi yang berat seperti Google Chrome. Nah, cara mengatasi masalah ini adalah terlebih dahulu apa yang jadi masalah, apakah itu karena masalah RAM atau lainnya. Jika masalah RAM, maka kamu perlu mencari RAM yang lebih baik. Jika itu masalah aplikasi yang berat, kamu bisa membuka Windows Task Manager dengan menekan Ctrl alternatif ditambah dengan tombol delete. Cek tabulasi prosesor, lalu matikan aplikasi yang sekiranya terlalu berat dengan klik kanan aplikasi tersebut dan pilih End Process. Yang ketiga adalah overheating. Nah, overheating itu adalah saat tenaga listrik mengalir ke dalam komputer, secara otomatis suhu komputer akan naik. Hal ini diturunkan lewat adanya pendingin udara di dalam komputer. Akan tetapi, ada kalanya hardware tersebut tidak cukup mampu mengatasi dan pada akhirnya menyebabkan hardware yang tak tahan panas. Nah, cara mengatasi masalah ini adalah kamu bisa menggunakan software yang mampu mendeteksi beberapa panasnya suhu komputermu. Jika sudah memiliki suhu yang tidak biasa, kamu bisa membawanya ke tukang reparasi untuk dicek ataupun diperbaiki. Menggunakan hal pendingin pihak ketiga juga mampu membantu mencegah overheating. Jadi sekian penjelasan dari ketiga soal. Saya Anjars Maliki Fau, NPM 201055 20117, mengucapkan terima kasih.